Pemirsa, pandemi COVID-19 masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Semua lini bergerak untuk menangani sekaligus mengantisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, tak terkecuali para wakil rakyat. Di masa pandemi, para wakil rakyat yang duduk di DPRD Jawa Tengah juga mempunyai beberapa langkah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti yang dilakukan oleh jajaran anggota DPRD Jawa Tengah Komisi 7 yang terus memantau pendisiplinan masyarakat sekaligus kinerja eksekutif dalam menangani sekaligus mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Tengah. Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari daerah pemilihan 7 kemarin melakukan monitoring pelaksanaan PPKM sekaligus program lain dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Klaten. Hasil monitoring tersebut disampaikan melalui siaran radio untuk membatasi pertemuan tatap muka dengan masyarakat. Roadshow para anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Jateng, Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri, yang didampingi dari Komisi A Stefanus Sukirno, Wakil Ketua Komisi B Sri Maryuni, dan anggota Komisi B Kadarwati dengan memanfaatkan media radio yang berada di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Dalam perbincangan yang dipandu oleh Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten, Muhammad Isnaini, kegiatan dialog di media radio ini dilaksanakan untuk penyampaian fungsi dan kinerja anggota DPRD Jawa Tengah, terutama terkait pandemi COVID-19. Dalam perbincangan santai tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri menyampaikan, sudah banyak hal yang dilaksanakan DPRD Jawa Tengah di masa pandemi COVID-19, utamanya dalam hal penganggaran dan pengawasan kebijakan. Beberapa laboratorium sudah ditingkatkan untuk pengecekan rapid test, antigen, atau PCR dan sebagainya. Sehingga ketika ketahuan warga ini suspek COVID, maka sebisa mungkin ketika masih bisa isolasi mandiri, isolasi mandiri. Ya. Karena di rumah sakit juga beberapa waktu yang lalu kita juga overload. Ya. Terus yang terakhir yang saya sampaikan vaksin. Vaksin ini kita minta supaya selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan edukasi agar masyarakat itu menyadari bahwa ini penting. Peran DPRD terkait dengan corona atau COVID-19. Nah, untuk itu kita sudah mulai, karena COVID ini dimulai pada tahun 2020, berarti bulan Februari yang mulai Maret bahkan tahun lalu. Anggaran yang sudah kita tetapkan di tahun 2019 untuk tahun 2020 itu sekitar 29 triliun. Maka karena datangnya wabah ini yang tidak kita harapkan bagi jabatan, maka kami DPRD berperan untuk mengatasi COVID. Paling usaha yang bisa kita lakukan adalah yang lalu kita melakukan refocusing anggaran. Jadi beberapa anggaran sudah dicanangkan kita geser untuk urusan COVID ya. Yang nilainya waktu itu 2,2 triliun. Dan ini terbagi dalam 3 bagian atau 3 kategori. Yang pertama adalah terkait kesehatan di sekitar 450 miliar. Itu digunakan untuk rumah sakit, APD, kemudian penambahan ruang-ruang di rumah sakit, isolasi dan seterusnya. Itu kita serahkan kepada 7 rumah sakit milik provinsi yang ada di Jawa. Kemudian yang kedua adalah jaring pengaman sosial yang nilainya 1,3 triliun.
itu berupa sembako yang kita bagikan ke 35 kabupaten kota, dan itu pengaduannya pun ada dari kabupaten kota tersebut kepada kami. Dan tentunya setelah diajukan beberapa data itu oleh teman-teman di eksekutif dikonfirmasi lagi supaya dia rangkap dulu linknya dan lain sebagainya. Setelah sudah selesai maka Sementara itu, Sri Maryuni, anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Amanat Nasional, juga mengungkapkan masukan dari masyarakat terkait dampak kebijakan yang diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah, yang hingga saat ini masih ada beberapa kabupaten atau kota yang masuk status zona merah. Termasuk misalnya dalam hal penanganan COVID, kita sudah melaksanakan OPP, optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Jadi bagaimana ketahanan ketahanan pangan keluarga itu bisa terjaga. Kemudian selain itu kemarin terkait dengan kedelai, harga kedelai cukup tinggi karena apa? Ternyata Amerika itu kedelainya sudah dibeli sama Cina sampai bulan Maret. Akhirnya importer dari Indonesia tidak kebagian, sehingga produksi kedelai yang didatangkan beberapa bulan yang lalu, ketika pasar di sini nggak ada pasokan lagi, akhirnya harga menjadi meningkat. Tetapi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi kemarin dilaksanakan kalau di Klaten di Medan, di Kopti Medan itu operasi pasar. Kalau kedelai biasanya harganya 12, ya sebelumnya cuma 6.000 ya, itu kemarin jadi 12.000. Tetapi harapannya kemarin dengan ketemu dengan Kopti itu diharapkan kedelai itu harganya 1 kilo cuma 8,5. Sehingga dengan demikian para pengusaha tempe tahu itu tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku, dan harga tempe tahu juga tidak terlalu mahal. Itu yang terkait dengan dalam waktu yang dekat. Dan juga ini kita juga mencoba mengantisipasi harga lombok juga mahal. Mahalnya harga lombok kita juga berupaya sedemikian rupa, termasuk Dinas Ketahanan Provinsi itu kita usulkan, kita dorong untuk melakukan, dan ini sudah dilaksanakan selama COVID, membuat pasar yang tempatnya di kantor Dinas Ketahanan Pangan di Ungaran. Itu mendatangkan produk-produk. Jadi kalau misalnya di Pati Lombok itu cuma 9.000, sementara di tempat lain itu susah, maka produk dari Pati didatangkan ke Dinas Ketahanan Pangan. Sana 9.000 sampai di sini juga harus 9.000. Terus siapa yang tanggung transportnya? Dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah dari PDIP Kadarwati menegaskan jika COVID-19 bukan konspirasi, untuk itu perlu kerjasama semua lini dalam rangka penanganan sekaligus mengatasi dampak yang ditimbulkan. Harus tumbuh kesadaran dari masyarakat di situ. Kalau masyarakat sendiri tidak menyadari pentingnya untuk disiplin ini, juga jangan hanya menyalahkan pemerintah. Yang jelas corona itu ada, kita pahami. Bukan konspirasi, tapi corona itu ada, itu penting. Kedua, bahwa ini kesadaran dari masyarakat sendiri untuk membatasi disiplin. Yang ketiga, sektor ekonomi yang wajib kita tumbuhkan bareng-bareng. Jangan menyalahkan satu sisi. Contoh tadi kan pasar memang harus buka, iya, karena perut itu nggak bisa nahan kan, poso seminggu sebuah sing kuat tanpa makan sama sekali, minum jedok, tapi kan nggak ada asupan kan nggak bisa. Nanti kalau pasar tradisional tutup, nanti kita dikira berpihak hanya di pasar modern, ya nggak? Pasar tradisional kan kita harus buka, tetapi jangan lupa standar operasi kesehatan itu sendiri sering dilakukan penyemprotan, pakai ini masker, itu penting. Selanjutnya juga di dalam pengawasan ini kan kita mendengarkan dari pendidikan, kita memaksa harus masuk. Anak SD apa bisa bertanggung jawab disiplin sendiri, anak TK apa bisa mesti jiwit-jiwitan, oyak-oyakan, ya enggak.